Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Gracia. Iya, kali ini kita akan belajar cara membuat soal ujian online atau soal ulangan online dengan menggunakan layanan Google Form. Iya, pada masa pandemi ini hampir semua sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring ya, secara online. Jadi kita sebagai guru harus punya pengetahuan dasar tentang itu karena mungkin kedepannya nanti akan dilaksanakan ulangan bahkan ujian secara online. Itu bisa jadi ya. Maka dari itu kita sebagai guru harus sudah siap dari sekarang. Kita harus tahu bagaimana caranya membuat soal-soal secara online sehingga nantinya anak-anak kita bisa mengakses soal-soal itu dari rumah mereka, dari laptop atau dari handphone mereka. Oke, ada beberapa hal yang harus teman-teman guru ketahui. Yang pertama, untuk menggunakan layanan Google Form, kita wajib memiliki akun Google. Jadi kita harus punya akun Google minimal 1. Ya, di sini kita hanya pakai 1 aja. Lalu yang kedua, soal yang akan teman-teman rubah ke dalam bentuk Google Form itu harus sudah teman-teman ketik di Word seperti ini ya, supaya nantinya kita tinggal copy paste saja ke sana. Kita tidak perlu mengetik di bagian layanan Google Form, tapi kita tinggal copy paste dari Word, kita pastekan ke Google Form begitu ya. Di sini saya sudah buat 10 soal. Oke. Tergantung teman-teman nanti membuat berapa soal terserah. Lalu siapkan poin-poin untuk masing-masing soal. Seperti punya saya ini, karena ada 10 soal dengan tingkat yang sama, jadi masing-masing soal nilainya 10. Skornya kan nanti 100 begitu ya. Oke, selanjutnya ya langkah yang ketiga adalah kita buka aplikasi web browser. Oke, teman-teman biasa menggunakan aplikasi web browser apa? Mungkin Mozilla atau apa, terserah teman-teman bisa pakai itu. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Silakan dibuka aplikasi browsernya. Oke, kalau sudah terbuka, pada menu address bar ini, mari kita ketik alamatnya. Alamatnya adalah drive.google.com seperti ini. Kalau sudah diketik, tinggal teman-teman enter. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan akun kita. Di sini akun saya ada 2, tinggal pilih. Kalau teman-teman belum ada akun, tinggal diketikkan. Lalu masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke drive google.com seperti ini ya. Di sini, oke, kalau teman-teman punya mungkin masih kosong, itu tidak jadi masalah ya. Di sini saya punya sudah beberapa file, ada beberapa folder di sini. Nah, untuk membuat Google Form ada 2 cara. Teman-teman bisa klik yang ini, bisa juga yang ini, drive saya. Saya contohkan ya, kalau ketik yang drive saya, munculnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, sama juga kalau kita klik folder, klik plus tanda baru tadi, tanda plus baru, munculnya juga akan sama dengan yang ini. Ya, sama aja. Jadi teman-teman mau klik yang mana terserah. Oke, saya sudah klik yang ini, pilihnya Google Formulir. Kalau teman-teman pakai bahasa Inggris, di situ berarti Google Form. Oke, klik. Lalu akan muncul seperti ini ya. Oke, jadi ini formulir yang akan kita isi. Sebelum mengisinya, mari kita coba belajar untuk mengubah temanya. Tema di sini berarti kita bisa mengubah gambar, mengubah warna, mengubah gaya tulisannya juga. Kliknya di sini, sesuaikan tema. Klik.
Nah, di sini ada header, pilihan gambar, ada juga pilihan warna. Coba saya klik biru, jadi biru. Orange, merah. Nah, kayak gitu ya. Lalu di bawahnya, di bawah sekali ada tulisan, ada gaya font, berarti jenis tulisan. Kalau saya hanya ada 4, saya pilih yang lucu aja nih. Lalu saya mau kembali ke atas, saya ingin ganti pilih gambar, headernya saya ganti dengan apa ya, yang bertema matematika. Ada tidak? Ini buku mungkin. Oh, bilangan bulat. Atau kita bisa cari, saya mau cari di internet ya. Bisa AA ini aja. Oke, kembali ke sini. Jadi kalau teman-teman punya gambarnya sudah ada, teman-teman tinggal klik unggah di sini lalu cari. Oke, saya ulangi ya tahap-tahapnya. Jadi klik pilih gambar, lalu bisa pilih yang di sini. Kalau tidak mau, pilih klik unggah, lalu cari. Cari ini berarti kita mau ambil yang di laptop kita. Tadi kan saya sudah download. Ini dia. Kalau teman-teman tidak mengubah gambar juga tidak jadi masalah ya. Itu tidak jadi masalah. Kalau tidak pakai gambar juga tidak apa-apa. Nah, jadinya seperti itu. Oke, jika tema warnanya udah diganti, tulisan udah, dan gambarnya sudah, mari kita tutup jendelanya menggunakan ini ya. Kita klik ini, X, close namanya. Oke, kita kembali fokus kepada pembuatan soal. Ya, yang pertama adalah kita mengganti judul formulirnya ya. Karena saya sudah ketik, saya copy aja dari sini. Di blok dulu, terus klik kanan, copy, lalu kembali ke form tadi. Di sini klik kanan, saya ulang ya, klik kanan, paste. Oke. Nah, di sini ada deskripsi formulir. Sebaiknya kita isi ya, jangan dikosongkan. Saya kembali lagi ke Word, blok ini yang sudah saya ketik, klik kanan, copy, lalu kembali lagi ke Google Form-nya, klik kanan, paste. Bisa Ctrl V, bisa Ctrl C, terserah teman-teman ya. Oke, bilangan bulat. Sebentar. Materi bilangan bulat, kelas 7 SMP, bab 1, Oktober. Oke, siap. Nah, lalu sekarang kita akan membuat beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa-siswi kita. Tapi ini bukan soalnya. Pertanyaannya tuh seperti untuk mengisi identitas mereka, seperti nama, kelas, begitu ya. Oke. Nah, yang pertama itu pasti adalah nama siswa. Nama siswa ya.
Oke, jadi di sini nanti akan jawabannya berupa teks jawaban singkat. Nah, di sini kita bisa ganti menjadi, pilihannya ada di sini. Bisa ganti menjadi paragraf antara jawaban singkat dan paragraf. Kalau paragraf itu biasanya untuk jawaban yang panjang, seperti mungkin alamat lengkap, alamat tinggal yang lengkap, begitu ya, atau yang lainnya. Kalau nama itu cukup jawaban yang singkat, seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik ini. Ini harus kita aktifkan, wajib diisi. Kalau tidak diisi, tidak bisa melanjutkan ke langkah selanjutnya. Oke, ini sudah ya. Lalu kita lanjut di pertanyaan yang kedua tentang kelas. Nah, kita tambahkan pertanyaannya di sini. Klik yang ini, tambahkan pertanyaan. Nah, lalu muncul pertanyaan yang kedua. Di sini kelas. Nah, kelas juga nanti opsi, kita kasih opsi. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Pilihannya bisa centang, nanti dia centang, dia kelas 7 apa? 7A atau 7B atau 7C gitu. Bisa juga nanti ada drop down, ada pilihan ganda. Ya, dia bisa pilih yang mana. Misalnya pilihan ganda. Berarti yang pertama misalnya, karena saya ngajar kelas 7, 7A. Lalu tambahkan lainnya lagi. Di sini 7B. Oh, sorry, saya salah klik ya, ulang. Tambahkan opsi. Harusnya kliknya tambahkan opsi ya, 7B. Lalu tambahkan opsi lagi, 7C. Nah gitu, saya cuma ngajar, misalnya aja cuma ngajar 3 kelas, berarti isinya ini aja. Kalau sampai 5 kelas bisa 7D, 7E. Lalu ditambah lagi 7D, 7E. Iya, ini misalnya seperti ini. Jadi dia akan memilih antara kelas 7A, 7B, 7C, 7D atau 7E. Nah, kita coba ganti yang lain supaya teman-teman bisa lihat apa perbedaannya. Kalau kotak centang itu seperti ini, tinggal dia centangkan. Misalnya 7A, nanti dia klik begini jadi 7A gitu. Atau kalau teman-teman mau coba lagi yang drop down kayak gini, nanti kita akan coba masing-masing ya. Saya memilih yang kotak centang aja. Oke, lanjut. Sudah nama dan kelas. Apalagi di sini ya, tekan wajib diisi, ini selalu harus diaktifkan. Setelah nama dan kelas, saya mau mencoba untuk dia memilih jenis kelamin misalnya. Nah, kalau ini saya mau pakai drop down. Opsi yang pertama adalah laki-laki. Opsi yang kedua adalah perempuan. Oke, selesai. Oke, wajib diisi juga. Udah ya, cukup ini dulu. Jadi yang perlu mereka isi adalah nama siswa, kelas, jenis kelamin. Oke, jika ini selesai, maka kita akan masuk ke sesi soal. Sesi soalnya berarti kita kliknya yang ini, tambahkan bagian. Kalau mau tambahkan pertanyaan kan klik yang di atas. Jika mau pindah ke sesi soal, klik yang ini. Saya klik ya. Nah, akan muncul seperti ini. Bagian yang kedua. Oke, bagian yang kedua ini kita masuk di soal.
Tapi sebelum kita mengisinya, ini, kita ganti dulu judulnya. Perintahnya adalah pilihlah jawaban yang paling tepat yang kamu anggap paling tepat. Oke, ya. Lalu sebelum kita lanjut ke soal nomor 1, 2, 3 dan seterusnya, mari kita atur beberapa pengaturan. Kita kembali ke atas sekali. Di sini kita klik yang ini, setelan ini, kita klik. Lalu akan muncul beberapa pengaturan seperti ini ya. Umum ini, teman-teman lihat ini. Ada 3 umum, presentasi, dan kuis. Nah, yang umum, teman-teman sebaiknya centangkan yang ini. Ini fungsinya, batasi ke 1 tanggapan ini fungsinya adalah ini membuat supaya setiap anak hanya boleh mengikuti ujian 1 kali. Tidak bisa lebih dari sekali. Jadi setiap akun Google hanya boleh mengikuti ujian 1 kali saja. Jadi ini baik ya untuk diklik. Nah, di sini sebaiknya yang diklik ini aja. Lalu presentasi. Nah, presentasi ini di sini saya suka mengklik yang ini. Acak urutan pertanyaan. Ini fungsinya untuk apa? Untuk mengacak setiap soal yang muncul. Artinya antara satu siswa dengan siswa yang lain, nomor 1-nya itu tidak sama, nomor 2-nya juga tidak sama, akan teracak secara otomatis. Jadi kalau teman-teman memilih ini, maka di soalnya tidak boleh diberikan nomor ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau mengacak urutan, tidak apa-apa, ini tidak perlu dicentang, itu boleh. Berarti nanti di setiap soal teman-teman kasih nomornya. Tapi saya ingin mengacak, jadi saya klik ini ya. Lalu yang terakhir yang ini sangat penting juga, karena kita mau buat soal, maka ini harus dijadikan sebagai kuis. Tetapkan nilai poin untuk pertanyaan dan izinkan pemberian nilai otomatis. Jadi kita harus mengklik ini, kita harus aktifkan ini. Oke, lalu ini nanti nilainya langsung muncul. Nah, nanti yang di sini ini juga penting. Jadi setelah anak-anak kita mengikuti ulangan atau ujian, nanti langsung muncul nilai poin. Jadi dia bisa lihat, oh nilainya 100, nilainya 80 begitu. Nah, ini juga akan muncul jawaban yang benar akan muncul. Cuman jawaban yang benar tuh artinya kunci jawabannya ini kurang baik. Nanti jikalau ada anak yang belum ikut ulangan, dia bisa tahu jawabannya dari teman yang lain kan. Jadi sebaiknya ini dinonaktifkan saja. Cukup nilainya saja yang perlu mereka lihat. Oke. Sudah ya, simpan dulu. Klik simpan. Di sini ya. Klik. Oke. Udah nih. Sekarang kita kembali ke paling bawah. Kita kembali lagi. Nah, sekarang kita akan buat nomor soal 1 sampai 10. Kalau saya punya 1 sampai 10 ya. Nah, kliknya di sini seperti tadi, tambahkan pertanyaan. Saya klik. Lalu seperti biasa, kopinya dari Word. Nah, kalau saya kan tadi acak nomornya, berarti saya tidak usah copy nomornya, tapi cukup ini aja ya, perintahnya. Lalu klik kanan, copy. Jadi kita harus copy perintahnya dulu, baru copy optionnya ya. Lalu ke Google Chrome, ke Google Formnya, klik kanan di sini, paste. Oke, sekarang untuk bagian opsinya, kita kembali ke Word. Kita copy sekaligus semuanya ya, sekaligus dari A sampai D. Klik kanan, copy, kembali ke
Google Formnya, klik kanan di opsi sini ya, klik kanan, paste. Nah, langsung muncul seperti itu. Oke, ini sudah beres. Di sini teman-teman, kita langsung menentukan kunci jawaban ya. Jadi klik di bawah sini, kunci jawabannya kita pilih langsung. Kira-kira yang betul yang mana? Yang ini. Diklik di sini. Nah, diklik. Berarti ini kunci jawabannya. Lalu kita tentukan poinnya. Nah, tadi kan punya saya 10 nomor nih rencananya mau dibuat. Untuk dapat 100 berarti masing-masing nomor harus bernilai 10. Ya, begitu. Setelah poin dan kunci jawaban, klik selesai. Oke, ini sudah beres. Kita pindah ke nomor 2. Oke, sekarang untuk soal nomor 2 berarti kayak tadi, kita klik ini, tambahkan pertanyaan. Lalu kita copy pertanyaan kedua dari soal Word-nya ya. Di sini dalam bentuk gambar ya. Karena dalam bentuk gambar kita nggak bisa rubah copy paste ke ini ya, nggak bisa copy paste ke form. Berarti kita kembali ke form, Google Formnya. Di sini kalau soalnya dalam bentuk gambar, di sini ada pilihan di sampingnya ini gambar. Jadi kita klik, lalu kita cari. Nah, klik cari. Teman-teman sudah tahu gambarnya tadi tersimpan di mana ya. Nah, saya punya tersimpan di pictures ini. Klik ini, lalu open. Nah, sudah muncul. Perhatikan pernyataan berikut bla 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 bla. Nah, udah gitu optionnya. Kita kembali ke Word, kita copy optionnya A sampai D, klik kanan, lalu copy, kembali ke Google Form, klik kanan, paste. Nah, seperti itu ya. Lalu kita tetapkan kunci jawabannya. Kunci jawabannya saya baca dulu ulang. Pernyataan yang benar adalah kunci jawabannya. Kunci jawabannya itu ini, poinnya 10. Selesai. Kalau udah, tinggal klik selesai. Oke, kita lanjut di nomor berikut. Klik lagi ini. Jadi kita lakukan hal ini sampai 10 kali kalau saya. Kalau teman-teman kalau cuma 5 soal berarti 5 kali aja. Jadi klik ini. Nah, jadi selesai 10 soal yang sudah saya buat. Ini semuanya berjumlah 10. Ada berupa gambar, ada berupa ketikan kata-kata, angka-angka seperti ini. Oke, kalau yang ini tadi ada perintahnya, terus ada berupa gambar. Ya, oke. Seperti yang sudah tadi saya bilang, kalau teman-teman tidak mau mengacak nomornya, di samping sini harus ada angka nomor ya, misalnya 10 gitu. Nanti di sini 9 begitu ya. Jangan lupa ditulis nomor. Kalau saya kan mengacak, jadi tidak perlu ada nomor di sini. Tidak perlu juga ABCD. Oke. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, teman-teman sudah selesai mengetik. Sekarang kita coba kita lihat. Kita lihat hasilnya seperti apa di sini, di pratinjau ya. Diklik. Nah, nanti jadinya seperti ini. Soal latihan 1 matematika. Materi bilangan bulat kelas 7 SMP bab 1 Oktober 2020. Nah, lalu kita akan coba mengisinya ya.
Kelas, misalnya saya kelas 7A. Nama siswa, nama saya misalnya Ria. Lalu jenis kelamin saya ini tadi ini drop down. Kalau drop down itu pilih. Nah, baru kita pilih perempuan. Kalau laki-laki berarti laki-laki. Jadi drop down itu kayak gini ya. Drop down. Kalau centang, centang. Kalau tulisan singkat, isian singkat, isi. Nah, selanjutnya klik berikutnya. Nanti anak-anak juga setelah mengisi semuanya ini, mereka klik berikutnya. Nah, masuklah pada 10 soal yang tadi. Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling tepat. Lihat, nilai dari ini adalah, lihat, ini nggak ada nomor ya. Nanti kalau di saya nomor satunya ini, di teman yang lain nomor satunya berupa yang lain. Belum tentu sama. Itu maksudnya ya. Coba saya memilih jawaban yang sembarangan aja nih, saya klik. Nilai M. Saya kliknya sembarang aja ini. Nah, jikalau sudah sampai nomor terakhir, lalu klik kirim. Oke, lalu setelah itu kita bisa melihat skor kita, skor anak-anak. Jadi setelah mereka menyelesaikan ujian, lalu mereka klik ini. Nah, ternyata nilainya adalah 40 dari nilai totalnya 100. Jadi hanya 4 yang dia jawab benar. Ya, dia bisa lihat ke bawah. Di sini soalnya yang tadi pilihannya, tapi belum diketahui mana yang salah mana yang benar ya. Jadi di sini langsung ada nilainya begitu. Nah, untuk kita sebagai guru, kita mau tahu nih siapa-siapa aja yang sudah yang sudah mengikuti ujian. Itu lihatnya di sini. Kita kembali ke Google Form yang sudah kita buat tadi. Kita lihatnya di sini di respons. Lihat. Ini pertanyaan yang tadi kita buat. Di sampingnya ada tulisan respons. Kita klik. Nah, tadi kan saya sudah menjawab pertanyaan sebagai sebagai siswa dengan nama Ria. Kita lihat ke bawah. Lihat, kita bisa lihatnya di pertanyaan sini ya. Di pertanyaan. Nah, namanya Ria nih. Ini namanya Ria. Nilainya berapa? Kita bisa lihat di individual juga. Di individual sini. Oh, si Ria ini ternyata nilainya 40. Nilainya 40 ya. Kita bisa lihat di sini mana yang benar, mana yang salah. Dia salah di nomor berapa? Oh, dia benarnya di sini. Ini 10. Benar. Ini salah, jadi nilainya 0. Ya kan? Nah, kita bisa lihat, kita bisa analisa di sini. Kalau melihat ringkasannya juga lebih bagus lagi. Di sini ada persentasenya. Nilainya nilai si yang pertama tuh dapatnya 40. Nah, ini di nomor 1. Nanti kalau semua sudah menjawab, kita bisa lihat persentase kesalahan dan kesalahan itu paling banyak di nomor berapa. Itu juga kita bisa pakai, kita bisa gunakan untuk menganalisa soal.
Demikian ya. Jadi begitu. Lalu, nah sekarang bagaimana cara mengirimnya? Mengirim link. Jadi kita cukup mengirimkan link ke anak-anak kita. Mungkin kirimnya lewat WA, grup WA atau Google Classroom. Kita kirim link, lalu anak-anak tinggal mengklik aja di situ. Misalnya nih ya, kita kirim, klik yang ini. Klik. Lalu pilih yang ini. Ini ya, kita pilih. Nah, ini ada sangat banyak ininya. Ini linknya. Kita bisa perpendek nih. Nah, ada pilihan perpendek URL. Klik. Dia jadi pendek kan? Nah, inilah yang kita copy. Kita kopinya bisa klik kanan, copy, bisa salin, klik salin yang ini, bisa, sama aja. Lalu coba saya langsung kirim ke WA. Saya akan coba mengirim ke grup, ke WA ya. Klik kanan, paste, lalu kirim ke grup, misalnya grup kelas misalnya. Setelah dikirim, lalu coba kita tes ya. Kita klik ini. Ini tautan yang sudah kita kirim ke anak-anak kita. Kita klik, anak-anak kita klik di situ, teman-teman. Kita klik. Nah, masuknya di sini. Nah, di sini tadi saya sudah menjawab dengan email saya yang tadi, makanya Anda sudah menanggapi. Ini fungsinya. Jadi kalau sudah sekali mengikuti ujian, tidak boleh mengikutinya lagi. Hanya sekali aja. Tidak ada kesempatan untuk mengikuti 2 kali. Begitu ya. Jikalau belum, nanti akan tampilnya seperti yang tadi. Nah, nanti kalau anak-anak kita munculnya seperti ini, yang belum pernah mengikuti ujian ya. Kalau kayak saya tadi yang udah mengikuti ujian, tampilnya seperti ini. Jadi udah nggak bisa lagi ada kesempatan untuk mengikuti ujian yang kedua kali. Gitu ya, paham ya? Oke, demikian pembelajaran kita hari ini tentang cara membuat soal ujian online atau soal ulangan harian online dengan menggunakan layanan Google Form. Saya kira ini akan lebih mudah jika teman-teman guru semua melakukannya setiap hari atau setiap minggu, menggunakan layanan ini lebih sering, maka itu akan menjadi hal yang biasa. Ini bukan aplikasi yang sulit kok untuk digunakan. Lalu kalau ini kan akan tersimpan di My Drive, di drive Google ini, Google Drive. Jadi kita bisa mengaksesnya kapan aja, di mana saja. Saat kita butuh soal itu, kita tinggal buka di HP kita. Kita tinggal klik drive.google.com, lalu kita akan dibawakan kepada soal-soal kita ini. Kalau kita ketik dalam bentuk Word saja kan hanya ada di laptop kita kan. Tapi kalau seperti ini kan langsung tersimpan di drive.google.com. Jadi kita bisa mengakses kapan aja. Tidak perlu laptop, tidak perlu handphone yang sama. Kita bisa mengakses dari handphone teman kita. Yang penting kita ingat akun kita. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Dah.